Hai kalian semua, gimana kabarnya? Semoga masih semangat ya, semoga tetap sehat selalu lah ya, selalu dalam lindungan Tuhan. Tentu saja, saya hanya mau kasih tahu ke kalian bahwa saya akan ada di Jabodetabek pada tanggal mulai pertengahan minggu ini sih sampai nanti tanggal kira-kira tanggal 28 baru saya pindah ke kota lain. Nah, sudah ada teman-teman kalian yang mendaftar untuk personal reading maupun belajar basic tarot atau yang dua-duanya juga ada. Jadi untuk kalian yang memang berminat untuk dua hal itu atau dua-duanya sekaligus, personal reading atau belajar basic tarot atau dua-duanya, itu bisa menghubungi saya di luciaseptiana79@gmail.com. Nanti saya tulis di bawah keterangannya. Kemudian tanggal yang bisa dipilih itu 19-20, saya ada di Kemang, Jakarta Selatan. Dan 23-24 Oktober saya ada di BSD. Kuotanya sedikit sekali, cuma 10, dan sudah ada di 4 tanggal itu sudah ada yang mendaftar. Jadi masih, ya saya pikir masih 5 orang, 6 orang lagi masih boleh lah. Di luar itu saya nggak mau banyak-banyak juga. Karena nanti jadinya nggak intensif ya. Jadi keburu-buru nggak enak. Jadi silahkan mendaftar saja, kasih nomor telepon yang bisa dihubungi, pasti saya akan hubungi. Dan fee-nya berapa juga nanti akan saya sebutkan di situ, di jawabannya. Gitu ya. Yang mau ketemu silahkan, yang enggak ya silahkan juga melihat video-video aja yang saya selalu upload di YouTube. Oke, sekarang kita lihat bacaan kalian di pembacaan tarot kali ini. Salam light angel and love. Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu bahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya hadir selalu di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Capricorn. Hai Capricorn, saya juga ada Capricornnya di dalam chart hidup saya, yaitu ascendant saya Capricorn ya. Oke, dan ini adalah bacaan untuk kalian Capricorn di pertengahan Oktober, jadi 15 Oktober sampai akhir Oktober. Kita lihat ada pesan apa untuk kalian para Capricorn di luar sana. Hey, thank you, thank you. Oke. Dulu waktu saya baru bukain tarot di apa namanya YouTube, and then cara saya shuffle kartu yang jatuh lah yang saya baca suka dibully. Katanya masa saya nggak bisa shuffle kartu dengan baik gitu ya. Oke. Untuk sekarang udah terbiasa ya, udah nggak ada yang bully lagi soalnya. Oke, kartu yang pertama adalah The Magician, and this is luar biasa sekali para Capricorn. The Magician selalu bicara tentang hal-hal yang tampaknya mustahil, tapi akhirnya bisa terlaksana atau bisa direalisasikan. Oke, kita baca aja ya. You can do anything, sih. So, 15 sampai akhir bulan, apapun yang ingin kalian lakukan, lakukan, segerakan. Lakukan, jangan ditunda-tunda ya Capricorn. Oke, you can do anything. Apa saja bisa kalian lakukan. Take charge of your life. You can manifest what you need to be a success. Kalian yang in charge atas hidup kalian. Kalian yang memimpin hidup kalian. Kalian dapat memanifestasikan apapun juga yang ingin kalian manifestasikan untuk menuju kesuksesan. That's good. Bagus banget. So, kartu pertamanya Magician, yang selanjutnya ada apakah gerangan? Yang tidak ada cuma energi air. Energi yang lain ada. Ada udara, ada api, apinya 2, tanahnya 2. Kita kan tanah ya. Kita kan tanah. Ya ampun. Capricorn kan elemennya tanah gitu ya. Oke.
Tanahnya 2, apinya 2, dan 1 udara yang tidak ada air. Dan air biasanya bicara tentang cinta-cintaan. Capricorn, berarti mungkin bacaan yang kali ini walaupun general reading nggak ada nyangkut cinta-cintaannya, kita nggak tahu. Coba kita lihat aja ya. Oh iya, selalu harus diingatkan bahwa ini mungkin bukan cerita kalian, mungkin tidak resonate untuk kalian, bisa resonate, bisa tidak, tergantung siapa yang terbaca ceritanya saat ini. Oke, ada Eight of Winter. You have what it takes if only you believe in yourself. Kalau kalian percaya dengan apa yang sedang kalian kerjakan, Capricorn, dan segalanya akan menjadi mudah saat mudah bukan kata-kata yang tepat. Segalanya bisa terlaksana. Mudah atau tidak, belum tentu mudah. Bisa aja susah ya. Okay? Thinking that you are powerless when you are not, a lack of self-confidence that keeps you from getting what you want. Okay. Capricorn, kalau kalian percaya dengan diri kalian, kalian bisa mendapatkan apa yang kalian ingin dapatkan, apa yang ingin kalian wujudkan, dan itu waktunya sekarang ya. Saat kalian nonton ini, jangan ditunda lagi. Apapun yang menjadi goal kalian, apapun yang kalian planningkan, kalian rencanakan, please do it. Tunggu kita lihat yang lain juga, tapi ya, apalagi yang terjadi di dalam kehidupan kalian. Ada Eight of Spring, dan ini adalah energi api. Eight of Wand, stres. Baru saya bilang nggak akan mudah juga lah ya. Jadi stress that comes from having many things happening at once, successful multitasking, sudden events or changes. Walaupun kalian tampaknya stres karena banyak yang harus dikerjakan, tapi bukan berarti tidak sukses, bukan berarti tidak dapat dilaksanakan, bukan berarti tidak dapat dilakukan. Ada sudden change. Ada yang berubah, ada yang harus kalian rubah. Ada keadaan yang membuat kalian harus merubah, mungkin merubah taktik ya. Kalian memplanningkan sesuatu, tampaknya itu mustahil, tapi sebenarnya bisa dilakukan, tapi harus ada yang kalian rubah. Mungkin ada sedikit penyesuaian di planning kalian ya, di pertengahan Oktober sampai akhir Oktober. Ada Seven of Autumn, dan ini adalah energi kalian. Seven of Pentacles selalu tentang sesuatu yang baik. Duit, cuan. Have patience and don't worry. Sabar dan jangan khawatir. Take time to rest and plan your next step. A prudent investment of time or money. Maaf. Saya minum sebentar nggak apa-apa ya. Tahu nih, ada yang gatel di sini. Maaf. Sabar dan jangan khawatir. Ada yang ingin kalian kerjakan ya, Capricorn, di pertengahan Oktober sampai akhir Oktober. Tapi kayaknya planningnya memang agak harus disesuaikan ya. Karena mungkin tidak seperti yang kalian kira. Bisa berhasil, bisa sukses, tapi harus ada penyesuaian sedikit lah, Capricorn. Nggak usah terpaku dengan hal-hal yang kayak ini harus gitu ya. No, nggak gitu. Ada yang harus disesuaikan di situ. Ada Nine of Spring, dan ini adalah energi api. Protect the fruit of your labor, prepare for possible challenge that lie ahead, environmental conservation. Ada yang berubah, ada yang tiba-tiba datang seperti sebuah halangan. Tapi ingat, kartu pertama kalian The Magician. So kalian bisa melalui itu. So kalau saya lihat kenapa The Magician datang di pertama, itu supaya kalian tidak worry, tidak cemas,
dan sabar menghadapinya, karena tantangan yang kalian hadapi di pertengahan sampai akhir Oktober nggak main-main. Apa yang kalian inginkan bisa dilaksanakan, tapi tantangannya juga nggak sembarangan. Oke, lanjut dengan Ace of Autumn. A windfall of money, advice, or assistance from other, a very successful project, a happy change in your career. Mungkin sebagian dari kalian dipaksa untuk berganti karir. It happened to me. Memang windfall ya, jungkir balik nggak karuan. But bukan berarti itu satu hal yang sangat-sangat menyulitkan, enggak. Cuma perlu adjustment aja, perlu penyesuaian aja. So overall bacaannya untuk kalian para Capricorn itu adalah tantangan, sabar, apapun bisa terjadi, apapun bisa diatasi, dan jangan khawatir. Oke. Kita lihat kartu yang selanjutnya. Saya jadi curious nih, saya jadi pengen tahu karena ya sedikit banyak biasanya Capricorn relate dengan saya. Oke. Thank you. Thank you. Oke. Setelah kartu yang ini yang klasik ya, Rider White Tarot, saya akan membuka Good Tarot untuk kalian. Dan untuk yang Good Tarot ini kalian saya persilakan mempersiapkan 3 pertanyaan dan nanti akan dijawab 3-tiganya iya atau tidak. Yang 1, 2, 3 ya atau tidak. Oke. Tapi sebelum itu kita buka dulu yang ini ya. Thank you. Thank you. What is going on? Wow. Ini tadi. I need 2 more. I need. Okay. Thank you. Okay. Beneran gak ada cinta-cintaan ya? Oke, ini bukan tentang cinta-cintaan ya kelihatannya. Ini kelihatannya tentang karir, bisnis, dan kehidupan kalian, kehidupan profesional kalian, my dear Capricorn. Ten of Swords. Kalau kalian masih berada di posisi yang sama seperti kemarin-kemarin dan itu udah gak nyaman buat kalian, dan lakukan sesuatu, do something. Saya mengerti kalau posisinya sebenarnya gak enak, tapi mau pergi juga susah. Kalau itu yang terjadi, ya bagaimana lagi ya? Kalau memang harus pergi ya pergi, kalau harus meninggalkan ya meninggalkan. No, tapi di bacaan kalian gak ada yang suruh kalian pergi. Adanya cuma di bacaan yang pertama-tama tadi ya. Tapi bukan pergi, change karir, berubah karir, merubah karir, change the career. Okay. Something else lah ya, itu sesuatu yang beda. Bukan pergi dari satu tempat ke tempat lain, tapi mungkin perpindahan karir yang harus kalian lakukan. Kalau memang yang sekarang udah nggak nyaman buat kalian, saya tidak tahu bagaimana cerita kalian karena yang nonton ini banyak. Tapi kalau itu yang terjadi, coba dipikirkan, oke? Karena ada Ace of Swords yang terbalik. Di posisi yang ini kalian sepertinya sudah kehilangan banyak momen yang penting sehingga udah nggak bikin nyaman lagi. Jadi kalau memang harus pergi ya tentukanlah mulai dari sekarang. So pergi aja ya, walaupun memang harus banyak pertimbangan, tapi kalau itu menurut kalian mengikat kaki kalian tidak bisa pergi, no it's not. Itu tergantung kalian. Kalian harus, kalau kalian harus pergi ya pergi, kalau tidak ya wanna stay, tapi dengan segala resikonya tentu saja. Dan saya yakin nggak terlalu bikin nyaman nantinya. Oke? See, ada the sun. Ada hal-hal menggembirakan yang akan datang kepada kalian pada saat kalian sudah tidak berada di posisi yang ini. Di posisi yang menahan kalian, di posisi yang
membuat kalian enggak nyaman gitu di posisi yang udah nggak di tangan kalian lagi, you lose your power gitu, kehilangan power kalian seperti itu, itu nggak bikin bahagia. Tapi kalau kalian bisa keluar dari situ, atau adjustment lah, paling tidak penyesuaian yang harus kalian lakukan, kebahagiaan akan datang untuk kalian. Oke. Ada Four of Pentacles ya. So banyak hal yang masih bisa kalian selamatkan ya, apapun itu adalah hal-hal yang memang untuk kalian gitu. Kalian pegang semua itu karena memang itu untuk kalian. Tapi kalau memang ya kan suruh protect ya di sini, protect your labor gitu kan. Jadi protect apa yang kalian punya itu benar ya, jangan dilepas. Kalau yang memang untuk kalian jangan dilepas, dipegang itu erat-erat. Tapi kalau memang ada yang harus dilepas, dan dilepas saja ya. Ya nggak guna juga untuk diteruskan karena nanti tidak bikin kalian bahagia juga sih. Oke, kartu yang selanjutnya adalah Ten of Pentacles. Oke. Kalian banyak diomongin sama sekitar ya, entah itu keluarga, teman, atau teman kerja, kolega. Banyak yang ngegibahin kalian, ya udahlah ya, nggak usah dipikirin. Tapi itu ya kalau kalian consider itu sebagai hal buruk ya buruk. Tapi kalau kalian menilai itu sebagai hal, ya udahlah, masukan orang nggak apa-apa lah, omongan orang nggak apa-apa lah gitu. Tapi yang jelas kalian punya banyak kepentingan di situ, dan itu berhubungan dengan kesuksesan hidup kalian gitu. Mau kalian dengerin omongan orang atau enggak, ya paling enggak itu akan mempengaruhi hidup kalian sih. Oke, dan ini berhubungan dengan karir, bisnis, dan keuangan, enggak tentang personal life, bukan tentang cinta-cintaan, ini tentang karir. Dan kalian diomongin di situ, ya udahlah biarin. Kalian diem aja juga diomongin, kalian melakukan sesuatu juga diomongin, so diem biasa aja. Oke, ada Four of Wands yang terbalik, so ada perjalanan yang terhenti di sini, ada goal yang juga tersendat di sini. Tapi kan dibilangnya tadi don't worry ya, be patient, sabar. Untuk menuju ke situ akan ada masanya, kalaupun itu tidak sekarang ya sabar aja gitu loh Capricorn, sabar aja. Oke. Sabar aja. Ada Four of Cups yang terbalik. Sebagian dari kalian ngerasa ditinggalkan, mungkin tidak disupport, mungkin tidak ada yang care sama kalian. Enggak sih, sebenarnya enggak gitu juga ya. Udahlah, kalian punya hidup sendiri yang harus kalian atur sendiri, yang tidak tergantung dari orang lain. Kalaupun mereka tidak memberikan apa yang kalian inginkan, ya udahlah, nyantai aja. Nggak bilang nyantai aja juga sih, sorry ya Capricorn. Kadang-kadang kalau stres juga kita mau gimana lagi ya. Saking stresnya nanti kepikiran malah jadi ganggu hidup kalian loh, ya kan? Kayak The Lovers yang terbalik. Obviously ini bacaan bukan tentang cinta-cintaan, bukan tentang apapun, tapi ini juga bicara tentang hal-hal yang sebenarnya kalian cintai, kalian sukai, tapi harus kalian memutuskan untuk tidak meneruskan, atau kalian tidak bisa ambil itu lagi sebagai bagian dari hidup kalian ya. Yang seperti saya bilang ya, kalau harus ditinggalkan ya tinggalkan aja, karena bagaimanapun tidak akan bikin kalian bahagia, tidak akan bikin kalian nyaman. Sedangkan kebahagiaan ada untuk kalian di depan sana pada saat kalian sudah tidak terikat dengan apapun yang menjadi kekhawatiran kalian atau masalah kalian. Itu akan terbuka jalannya gitu ya. Oke, ada Ace of Wands. Kembalikan lagi power kalian, kembalikan lagi kekuatan kalian untuk menjadi pemimpin, at least untuk diri kalian sendiri ya. Ya, take back your power itu penting banget, karena ini saat yang tepat sebenarnya. Kalau kalian sudah ninggalin apa yang memang menyakitkan kalian, dan ini bisa kalian teruskan dan menjadi sebuah kebahagiaan. Asal kalian sendirilah yang jadi leader
bagi hidup kalian gitu loh. Jadi nggak usah tergantung sama orang lain apapun itu. Masukan boleh kalian pertimbangkan, tapi jangan selalu dijadikan patokan gitu, karena nanti ya mungkin tidak sesuai dengan misi dan visi kalian sendiri gitu. Kalian kan ingin goalnya itu tercapai. Nah, kalau itu terhambat hanya karena omongan orang atau karena pendapat orang, ya jangan gitu ya maksudnya. Ada The Emperor yang terbalik, mengerti kalian di posisi dimana kalian tidak bisa memilih. Ya udah, yang ini harus dikerjakan, yang ini harus ditinggalkan, ya udah gitu. Di posisi dimana kalian nggak bisa confirm untuk mendapatkan apa yang ingin kalian dapatkan, atau bisa tapi bukan sesuai dengan yang kalian mau. Jadi ada yang harus tetap ditinggalin, harus ada penyesuaian gitu. Kalau itu yang terjadi, ya udah sabar aja ya, karena dari tadi kartunya bilang apa? Sabar, jangan stres gitu ya. Oke. Oh God. Three of Pentacles yang terbalik, ada kehilangan di satu bidang atau entah apa itu di Capricorn, ada yang kehilangan sesuatu dan itu berharga ya. So ya udah, kalau emang itu buat kalian itu akan balik lagi, tapi kalau bukan buat kalian ya mau dipegang gimana pun tetap akan hilang juga. Oh ya, saya pernah di email sama salah satu viewer saya yang bilang salah satu bacaannya itu bicara tentang kehilangan gitu, padahal dia ngelihat pembaca tarot yang lain gak ada yang bicara tentang kehilangan, hanya saya aja yang bicara tentang kehilangan untuk zodiaknya dia. Dan setelah itu, 2 minggu setelah itu, dia benar-benar kehilangan banyak. Dia bilang kehilangan banyak. Terus dia bilang saya mau komplain sama kamu, kenapa kamu meramalkan seperti itu. Ya ampun, saya nggak kenal dia. Saya nggak kenal dia, saya nggak tahu siapa dia cuma lihat YouTube aja, terus tiba-tiba saya bilang seperti itu. Dan sekarang ini saya ngomong lagi ke Capricorn, please jangan protes ya, saya hanya pembawa pesan, saya tidak meng-create pesan ini menjadi seperti ini, tapi memang harus saya sampaikan. At least kalian tahu akan ada yang hilang, apapun itu, besar kecil itu relatif, tergantung kalian. Cuma kabar baiknya tentu saja ada. Setelah semua ini berakhir, dan kalian tetap bisa melihat masa depan kalian, karena kalian sudah memilih apa yang menjadi tujuan kalian, apa yang menjadi goal kalian, dan itu jauh lebih penting dibanding semua masalah yang sedang menghadang kalian, yang sedang kalian hadapi pada saat ini. Oke, saya akan buka Light Seeker. Untuk pesan berikutnya mungkin ada klarifikasi. Oke, nggak move. Oke, Four of Cup lagi. Ya, oke. Konfirmasi aja, please. I need the confirmation. Thank you. This one also. Tuh. Wow, banyak. Oke, good. Ada Ten of Wands. Kali ini kalian tidak dimaksudkan untuk pindah kemana-mana, walaupun mungkin karirnya pindah ya, tapi mungkin masih pada ini yang sama ya, field yang sama, atau hal yang sama yang kalian lakukan selama ini. Four of Cups-nya ada lagi, so don't worry, masih banyak hal-hal yang bisa kalian keep, dan memang itu untuk kalian. Masih ada Ace of Cups juga, aliran rezeki juga belum tidak terputus, masih ada yang bisa kalian ambil dari situasi yang memang agak susah di sini. Ini ada The Tower dan Magician-nya terbalik ya. So kalau kalian, hanya bila kalian percaya semua ini bisa terjadi, dan bisa terjadi. Hanya kalau kalian punya keyakinan bahwa iman sekecil apapun bisa memindahkan gunung, something like that ya, dan kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Kartu kalian yang pertama ada The Magician, dan di sini The Tower, The Magician-nya terbalik. Hanya kalau kalian bisa percaya ini bisa terjadi, kalau nggak percaya ya susah. Oke, ada The Wheel.
Ini Wheel of Fortune-nya memang lagi terbalik ya. Beberapa zodiak juga terbalik Wheel of Fortune-nya. Jadi ya sudah, kalian tidak sendiri Capricorn. Kalau banyak yang stres ya sudahlah. Ada The Empress, ada Ten of Swords dijadiin satu. Oke. Apapun yang menjadi masalah kalian itu memang belum selesai di bulan ini, di bulan Oktober ini masih akan kalian bawa sampai ke bulan-bulan berikutnya. Sorry to say, tapi tetap sabar aja ya, dan jangan khawatir berlebihan karena apapun bisa terjadi kok. So, jangan khawatir aja. Oke. Sekarang yang seperti tadi saya sudah bilang, saya pakai Good Tarot. Silakan mengajukan 3 pertanyaan dan saya akan jawab 3-tiganya. Itu satu, jawaban pertama. Jawaban untuk pertanyaan yang itu, yang ini yang pertama, yang ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Oke. Untuk jawaban dari ketiga pertanyaan, yang pertama, kedua, dan ketiga, tiga-tiganya bisa, tuh kan? Bisa kan? So ya, jawabannya adalah ya. Hanya jika kalian percaya, penuh keyakinan, dengan iman, dan tentu saja harus didoain dulu ya, my dear Capricorn. Gak mungkin tanpa campur tangan Sang Pencipta segala sesuatunya itu bisa terjadi. Harus ada campur tangan dari Tuhan. Oke. Saya akan bukakan beberapa kartu Oracle card. Ini self healing. Yang satu lagi Fairy Tarot. Fairy Oracle card. Oke. Yang ini adalah Archangel message. Angel message. Angel's prayer. Banyak ya pesannya. Iya. Soalnya berat juga ini bacaannya, gonjang-ganjing juga ini. Waduh. Tapi kalian nggak sendiri, coba lihat yang lain-lain, zodiak yang lain juga. Cuma beberapa zodiak yang oke, tapi kebanyakan nggak oke juga. Saya lupa yang oke apa Libra kali ya. Oke. Tapi Virgo, jungkir balik juga sama kalian. Oke. Oke, pesan untuk kalian yang pertama adalah apa yang perlu di-healing dari kalian adalah home. Kembali lagi ke tradition, ke keluarga, ke orang-orang terdekat kalian. Mungkin kalian ada yang terlupa di situ. Kemudian ada friendship dari Fairy Oracle card. Fairies and human alike need friends. Now it's time to seek out those who will support and encourage you to your journey to fulfill your dream. Bersamalah dengan orang-orang yang memang support kalian back home, balik lagi ke rumah. Rumah bukan berarti gedungnya ya, tapi rumah di mana hati kalian berada. Kembali kepada orang-orang yang memang support kalian, dan mostly itu adalah keluarga. Untuk saya relevan itu. Untuk saya relevan sekali. Oke, prioritize. Archangel Metatron, focus on your highest priority. I will help to get organized and motivated. Oke, fokus aja ke goal kalian apa, walaupun sulit mungkin, kelihatan mustahil untuk dilaksanakan, tapi sebenarnya tetap aja bisa dilaksanakan. Fokus aja ke situ ya. Nanti ada jalannya ya. Mungkin tidak di bulan Oktober, tapi nanti masih ada jalannya. So, yang selanjutnya adalah Rosetta. You have a gift from working with young people and your divine purpose involving helping, teaching, or parenting children. Oke, untuk kalian yang Capricorn dan pekerjaannya berhubungan dengan anak-anak, so ini mungkin ada yang bisa diambil dari situ, atau mungkin kalian sudah punya anak. Oke. Lanjut dengan Love One in Heaven. Untuk para Capricorn yang memang sudah punya
seseorang yang sudah tidak ada. Kalau saya ada, itu bapak saya sudah almarhum. Untuk kalian yang seperti itu, mungkin ada pesan di sini yang diambil untuk kalian, oke? Dan yang selanjutnya, life purpose kalian adalah author. Untuk kalian yang mungkin bekerja di bidang tulis menulis atau misalnya reporter, wartawan dan sebagainya, mungkin ini juga ada yang bisa diambil dari bacaannya. Selanjutnya yang terakhir adalah surrender to the divine. Serahkan semuanya kepada Sang Pencipta, kepada semesta, kepada apa yang menjadi takdir kalian, karena kita nggak bisa menghindari itu, Capricorn. Gini ya, kita tahu ada di depan ada lubang misalnya. Kita mungkin akan jalan memutar untuk menghindari lubang itu. Tapi kalau itu takdir untuk kalian, kalian akan menemukan hal yang sama. Mungkin di depannya lagi ada lubang lagi, mungkin lebih besar, mungkin sama dengan yang itu. Intinya kalian tidak bisa terus-terusan menghindar. Kita tahu di depan ada badai, kita nggak bisa lari mundur ke belakang atau lari menghindari badai itu. Harus tetap kita harus tetap melalui badai itu. So ya sudah, tetap aja kita hadapi itu. Gimana caranya supaya itu pada saat berakhir kita nggak terlalu sakit, atau tidak terlalu pocel-pocel, atau tidak terlalu berdarah-darah gitu ya, my dear Capricorn. Oke. Sampai di sini aja bacaannya, dan terima kasih sudah ikuti terus channel saya. Saya berdoa untuk yang terbaik untuk para Capricorn dimanapun kalian berada. Tetap semangat ya, dan tetap sehat selalu, tetap bahagia, senyum selalu, dan dalam lindungan Tuhan. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love, and